Selamat sore Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 15 Maret 2025 bersama saya Ainun Supina. Beragam informasi penting dan menarik telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, aparat kepolisian Resort Tapanuli Selatan berhasil menggagalkan penyelundupan pupuk bersubsidi sebanyak 13 ton dari Kabupaten Pariaman, Sumatera Barat menggunakan 2 unit dump truck jenis berbeda. Petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Tapanuli Selatan menggagalkan penyelundupan pupuk bersubsidi dari Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Terkuaknya aksi penyelundupan tersebut berawal dari kecurigaan petugas saat melihat 2 unit truk dengan nomor polisi BA 8013 OU dan BA 9354 OU yang melintas dari arah Kabupaten Mandailing Natal menuju Kota Padang Sidimpuan yang berjalan beriringan. Setibanya di Kelurahan Pintu Padang, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, petugas kepolisian menghentikan laju kendaraan yang ditumpangi 4 orang pria tersebut. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas mendapati 260 karung berukuran 50 kg yang berisi pupuk bersubsidi dari 2 jenis berbeda, yakni jenis Fonska sebanyak 200 karung dan urea sebanyak 60 karung. Para pelaku mengatakan, pupuk tersebut hendak diantar ke Kabupaten Padang Lawas. Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yasir Ahmadi mengatakan, pupuk tersebut dijual dengan harga tinggi dari harga eceran yang telah ditetapkan pemerintah, yakni Rp250.000 per karungnya. Padahal, harga kedua jenis pupuk tersebut di kisaran Rp112.000 hingga Rp150.000 per karungnya. Tujuan para pelaku menjual ke Kabupaten Padang Lawas untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena menjual di atas harga head, dan kegiatan ini sudah berlangsung yang kedua kali, sehingga diduga menimbulkan kerugian negara hingga ratusan juta rupiah. Barang bukti yang diamankan ada 2 dump truck, kemudian 1 unit handphone, kemudian screenshot tangkapan layan bukti transfer ya, pembayaran pupuk dari AS kepada C dengan jumlah 21 juta rupiah. Iya, Polda Sumatera Utara akan memperketat perbatasan wilayah Aceh Sumatera Utara dan membantu pencarian para narapidana yang kabur dari lapas di kawasan Kutacane, Aceh. Sekitar 23 narapidana di lapas Kutacane, Provinsi Aceh, masih dalam proses pencarian usai ramai-ramai kabur dari lapas. Sebelumnya, napi lapas Kutacane, Provinsi Aceh, kabur dari penjara lapas pada Senin sore. Informasi dan data yang diperoleh, setidaknya ada 52 napi yang kabur dan 29 sudah kembali lagi, sementara sisanya masih dalam proses pencarian. Menanggapi hal tersebut, Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Wisnu Hermawan mengatakan, Polda Sumatera Utara yang daerahnya cukup berdekatan dengan Kutacane, turut membantu proses pencarian para napi yang masih kabur. Wisnu menyebut, pihaknya juga melakukan pengawasan di perbatasan wilayah Kutacane dan Provinsi Sumatera Utara. Laksanakan ibadah puasa dengan aman dan lancar, itu terkait dengan di luar ini ya. Karena kita membantu Polda Aceh untuk bisa membantu menangkap kembali para tahanan di wilayah Kutacane sana. Ya, kita terus koordinasi kita dengan Karpom sana cukup baik, dan kita akan mendukung membantu kegiatan penangkapan kembali para narapidana yang ada lepas di Kutacane. Kurang lebih dari 3 kali 24 jam, seorang pria pelaku pencurian sepeda motor di Labuhan Batu Selatan berhasil ditangkap polisi saat hendak melarikan diri. Beginilah detik-detik penangkapan pelaku pencurian sepeda motor yang dilakukan personil gabungan Polsek dan Polres Labuhan Batu Selatan. Tersangka yang menggunakan baju kos dan celana pendek tersebut diamankan dari dalam mobil travel di daerah Kecamatan Porgamba, yang mana sebelumnya tersangka SW, warga Kota Pinang,
melakukan pencurian satu unit sepeda motor HRX King di Jalan Bukit, Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan beberapa waktu lalu. Aksi pencurian yang dilakukan tersangka sempat terekam kamera pengawas sehingga viral di media sosial. Selain mengamankan tersangka, polisi juga telah mengamankan barang bukti satu unit sepeda motor tersebut. Kapolres Labuhan Batu Selatan, AKBP Afin Fashreza menitukan, keberhasilan pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat terkait keberadaan pelaku yang sedang berusaha meninggalkan wilayah Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan menggunakan travel, sehingga personil langsung melakukan pengejaran dan berhasil melakukan penangkapan pelaku. Pengungkapan ini tidak sampai 1 minggu, personil Reskrim Polsek Kota Pinang bersama dengan Satreskrim Polres telah berhasil mengamankan pelaku. Sementara kalau untuk keterlibatan dalam perkara yang lain masih kita dalami lebih lanjut, termasuk kemungkinan keterlibatan yang bersangkutan dalam tindak ataupun dalam TKP yang lain masih kita dalami lebih lanjut. Atas kejadian ini, polisi mempersangkakan pelaku dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Deli Serdang menetapkan dan menahan Kepala Desa Tanjung Garbus 2, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang sebagai tersangka dugaan korupsi pada kegiatan pengelolaan APBD Desa tahun anggaran 2024. Sebagai bentuk keseriusan kejaksaan dalam memberantas korupsi dan instruksi Presiden Prabowo, pihak Kejari Deli Serdang menahan tersangka berinisial AR, warga Dusun 1, Desa Tanjung Garbus 2, Kecamatan Pagar Merbau. Hal itu disampaikan Kasih Intelijen, Boy Amali, usai menyerahkan penahanan Kades Tanjung Garbus 2 ke Lapas Kelas 2B Lubuk Pakam. Dijelaskannya, setelah menjalani pemeriksaan di ruang seksi pidana khusus, tersangka AR diduga telah menyalahgunakan dana kegiatan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Tanjung Garbus 2 tahun 2024 dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp452 juta lebih. Tersangka AR disangkakan melakukan tindak pidana, melanggar Primair Pasal 2 Ayat 1, Yunto Pasal 18, Undang-Undang RI Nomor 31, Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman paling singkat 4 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp200 juta dan pidana penjara paling lama 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar. Tersangka disangka melakukan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengelolaan APBD tahun anggaran 2024. Bahwa yang bersangkutan telah menyalahgunakan kegiatan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa Tanjung Garbus 2 di Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2024 yang mengakibatkan kerugian negara kurang lebih sekitar Rp452.393.889. Sebuah mobil pribadi menabrak truk senter tepatnya di Jalan Balige Tarutung, tepatnya di Desa Longat, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Tabrakan ini mengakibatkan 2 orang tewas dan 1 orang luka-luka. Menurut keterangan saksi, mobil pribadi yang dikemudikan oleh Depos dengan berpenumpang 3 orang datang dari arah Tarutung menuju Medan, namun ketika sampai di lokasi kejadian, mobil tersebut berusaha mendahului kendaraan di depannya dengan kecepatan tinggi, lalu mobil tersebut tergelincir ke kanan dan mengalami ban selip, sehingga bertabrakan dengan truk kanter yang datang dari arah Medan, yang dikemudikan oleh Benri Sihombing dan berpenumpang 2 orang. Akibat kejadian ini, 2 orang penumpang mobil pribadi meninggal di Rumah Sakit Umum HKBP Balige, sedangkan pengemudi mobil mengalami luka robek di dagu, benturan di dada, dan mendapat perawatan di rumah sakit. Sementara itu, pengemudi mobil truk canter dan 2 penumpangnya tidak mengalami luka. Dampak dari kecelakaan tersebut menyebabkan mobil pribadi mengalami kerusakan parah.
sedangkan truk kantor hanya mengalami kerusakan pada bumper depan sebelah kiri. Saat ini, 2 kendaraan tersebut sudah diamankan di unit Lantas Polsek Balige. Sesuai keterangan hasil penyelidikan dan saksi di lapangan bahwa menyatakan memang supir Honda Jazz dia pengen mendahului, jadi dia ke arah kanan jalan, kemudian dengan waktu yang bersamaan truk kantor datang, kemudian untuk mengelakkan kecelakaan truk kantor pengakuan dari supirnya sudah melakukan pengereman dan Honda Jazz untuk menghindarinya menabrak sebelah sisi kiri truk kantor. Kemudian Honda Jazz itu terpental ke kanan dan terhempas ke parit. Meski advokat dilindungi oleh hukum, namun dalam menjalankan profesinya wajib menerapkan aturan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam memberi perlindungan hukum kepada masyarakat, tetap mengedepankan prinsip kebenaran dan aturan yang telah ditetapkan, sehingga marwah sebagai pemberi perlindungan hukum dapat tetap terjaga. Pada pengangkatan advokat di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan, yang berlangsung di Kota Medan kemarin, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Acil Suyanto menyampaikan, setiap advokat wajib memahami dan menerapkan kode etik dalam melakukan profesinya. Selain itu, seluruh advokat harus mengetahui bahwa organisasi advokat yang disyahkan Mahkamah Konstitusi adalah advokat pradi, sehingga advokat harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran demi memperjuangkan keadilan bagi masyarakat yang ingin memperoleh keadilan. Dikatakan, akhir-akhir ini banyak advokat yang menjalankan tugas lebih mengedepankan keinginan pribadi, sehingga mengabaikan aturan yang berlaku. Untuk itu, kepada advokat yang baru dilantik diharapkan dapat menanamkan kepada diri sendiri betapa pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran demi membela masyarakat yang ingin memperjuangkan hukum. Bagi setiap advokat tidak kata berhenti belajar tentang kode etik. Kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Insan pers bersama dengan Polri di Serdang Bedagai melaksanakan buka bersama dengan segenap jajaran PJU Mapolres dan jurnalis unit Polres. Kegiatan ini bentuk sinergitas Polri dan media dalam menjaga komunikasi dalam setiap kegiatan Mapolres dalam penegakan hukum di wilayahnya. Kegiatan buka bersama antara media dan Polri secara serentak dilakukan dari tingkat Mabes, Polda hingga Polres seluruh jajaran se-Indonesia. Seperti halnya dilakukan Polres Sergai dengan mengundang seluruh awak media yang tergabung dalam jurnalis unit Polres serta pemuka agama yang ada di Sergai yang diikuti dengan live streaming Wakapolri dan jajaran Mabes Polri dan dilanjutkan tausiah Daas Latif tentang sinergitas Polri dan awak media dalam setiap peliputan dalam penegakan hukum setiap jajaran. Di Mapolres Sergai yang dipimpin Wakapolres Kompol Mukmin Rambe yang terlebih dahulu dilakukan pembagian takjil dan santunan anak yatim dan pembagian sembako kepada warga masyarakat yang kurang mampu. Menjelang berbuka sejumlah PJU Mapolres dan jurnalis unit melaksanakan buka puasa bersama dengan makanan dan minuman yang telah dihidangkan. Kompol Mukmin Rambe berharap kepada awak jurnalis yang setiap harinya meliput kegiatan Mapolres kiranya sinergitas terus terjalin dengan baik. Melakukan cek and recheck dalam setiap peliputan sebelum dinaikkan dalam sebuah berita. Dengan Mabes Polri bersama dengan media seluruh Indonesia dan kemudian kita laksanakan juga serentak pembagian sembako ke anak yatim dan pelaksanaan takjil di depan Mapolres Kota Sergai sebanyak. Harapan ke depan kiranya antara media dengan kepolisian
ada bersinergitas, ada kekompakan, ada silaturahmi lebih lanjut untuk masa-masa depan. Jajaran Polri di daerah terus menghimbau masyarakat agar selalu menjaga ketertiban berlalu lintas di jalan raya selama bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Himbauan dari Dirlantas Polri telah diteruskan dan dikampanyekan pada tingkat Polda, Polres, hingga tingkat kepolisian sektor yang ada di pelosok. Khusus di wilayah hukum Polres Nias saat ini, melalui Satlantas menyampaikan himbauan lewat para penatua dan pengurus tempat-tempat ibadah yang ada. Seperti halnya di hadapan jemaah Masjid Al-Ihsan, Desa Muawal, Kecamatan Gunung Sipori, Kasat Lantas Polres Nias, AKP Sonaham Yolase menyampaikan data kecelakaan lalu lintas khusus dari wilayah Polda Sumatera Utara selama tahun 2024 lalu cenderung meningkat dengan rata-rata 5 orang setiap hari. Menurutnya, angka itu harus ditekan melalui kesadaran warga untuk mengurangi risiko kondisi membahayakan nyawa manusia pada aktivitas berlalu lintas di jalan raya dengan selalu berhati-hati dan menjaga ketertiban. Selanjutnya, saat berkendara agar mematuhi rambu lalu lintas, mengenakan alat pelindung seperti helm standar nasional Indonesia serta sabuk pengaman. Pengurus masjid, masyarakat terutama yang penyambung lidah untuk kita atau penyambung kata-kata untuk kita dari Satlantas atau dari Polres Nias untuk menyampaikan kepada masyarakat, kepada anaknya, kepada keluarganya untuk lebih bertertib berlalu lintas. Himbauan kepolisian ini harus ditaati karena untuk keselamatan jiwa, termasuk mendukung situasi kamtibmas yang kondusif, terkendali selama masa Ramadan 1446 Hijriah di seluruh wilayah. Ya pemirsa, bulan suci Ramadan selalu ditunggu kedatangannya oleh umat Islam karena terdapat banyak kebaikan di dalamnya. Banyak umat muslim di seluruh penjuru dunia berlomba-lomba mencari kebaikan di bulan Ramadan. Salah satu amal kebaikan di bulan Ramadan yang banyak dijalankan seorang muslim adalah dengan tadarus membaca Al-Quran secara bersamaan hingga 30 juz. Tadarus memiliki makna membaca berulang kali dengan disertai upaya memahami hingga seseorang mudah menghafal apa yang dibaca. Keutamaan tadarus sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan diberi syafaat, serta memberikan ketenangan serta mempelajari bacaan dan kandungan ayat suci Al-Quran akan dikumpulkan bersama malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mahir membaca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan mendapat tempat di surga bersama para malaikat. Amalan membaca Al-Quran tidak hanya dilakukan di bulan Ramadan saja, namun pada hari biasa usai melaksanakan sholat, kegiatan mendalami kandungan dan ayat suci Al-Quran sangat bermanfaat. Bahkan orang yang menyimak bacaan Al-Quran akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang membaca Al-Quran. Pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang membacanya saja hingga khatam, ada pula yang membaca dan menghafalnya, serta ada yang sampai mempelajari isi kandungan Al-Quran. Orang yang istiqomah dalam bertadarus akan diberi syafaat selain ibadah puasanya, dan Allah juga akan memberikan ketenangan dalam hatinya sehingga jauh dari rasa sedih dan rasa cemas. Berharap dengan tadarus Al-Quran semakin membentuk generasi Qur'ani dan tercipta disiplin dan berakhlak mulia. Ya pemirsa, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar MMTC Medan sangat stabil. Kendati demikian, jumlah pembeli sangat jauh menurun. Pedagang mengaku penurunan daya beli ini sudah berlangsung sejak awal bulan Ramadan. Adapun harga kebutuhan pokok yang dijual saat ini seperti harga cabai merah dijual dengan harga Rp20.000, di mana sebelumnya mencapai Rp65.000. Untuk harga bawang merah Rp32.000, sedangkan tomat Rp10.000 per kilogramnya. Berbeda dengan kentang yang mengalami kenaikan harga dari Rp12.000 menjadi Rp18.000 per kilogramnya. Sementara itu, untuk harga sayur mayur juga masih relatif stabil. Salah seorang pedagang di pasar MMTC Medan Nerli Sinaga mengatakan, meski harga kebutuhan pokok sangat stabil, namun penjualan jauh berkurang.
Dikatakan, menurunnya penjualan kebutuhan pokok ini sudah terjadi sejak awal puasa yang lalu. Nerli menyebut, penjualan akan kembali meningkat 1 minggu menjelang Idul Fitri. Sebagai pedagang, ia berharap agar pasokan kebutuhan tetap tersedia dari sentra penghasil, sehingga harga-harga tidak mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Harga cabai naik turun Kak, tapi kalau sekarang harga cabai per kilo 20.000. Harga kentang 18.000 per kilo. Terus harga tomat 10.000 per kilo. Bawang sekilo 32 per kilo yang cantik. Sekarang lagi puasa orang, pembeli belum stabil. Jadi kami harapkanlah yang jualan semoga cepat berubah lagi, agak naik sedikit nanti harga-harga normal. Untuk melayani pembeli, pedagang pasar MMTC Medan akan membuka dagangannya hingga malam hari. Salah satu jenis kebutuhan pokok yakni kelapa mengalami kenaikan harga 150%. Menurut pedagang, kenaikan harga dipicu karena berkurangnya pasokan dari sentra penghasil. Kenaikan harga ini sudah terjadi sejak 8 bulan lalu, namun memasuki bulan Ramadan, kenaikan harga semakin tinggi. Saat ini, harga kelapa bulat dijual Rp10.000 per butirnya. Sedangkan untuk santan kelapa yang dulunya Rp20.000 per kilogram, saat ini dijual dengan harga Rp35 sampai dengan Rp40.000 per kilogramnya. Salah seorang pedagang kelapa di pasar MMTC Medan Yuniarsih mengatakan, kenaikan harga ini sudah terjadi sejak 8 bulan yang lalu, diakibatkan adanya perusahaan yang menampung kelapa warga untuk diekspor ke luar negeri. Para petani kelapa saat ini memilih untuk menjual kelapanya ke perusahaan karena memberikan harga yang lebih tinggi dari pedagang di pasar. Yuniarsih menyebut, permintaan kelapa akan terus meningkat hingga Idul Fitri nanti. Ia berharap agar pasokan tetap ada dari sentra penghasil sehingga dapat memenuhi permintaan warga. Dari kita kalau beli dulu 3.000, 8 bulan yang lalu ya, sekarang kita beli 7.200. Contohnya kemarin pada waktu puasa pertama, seminggu kita nggak punya kelapa, rebut-rebutan. Kalau bisa diturunkan, karena kebutuhan ini, kelapa ini kan memang kebutuhan masyarakat sehari-hari. Kan. Sementara itu, salah seorang konsumen pemilik rumah makan Surya Dharma mengaku, ia mengeluhkan kenaikan santan kelapa yang begitu drastis. Dikatakan, jika dulu untuk kepentingan rumah makannya cukup membeli Rp150.000 santan kelapa, namun dengan harga saat ini, ia harus mengeluarkan uang Rp400.000 untuk kebutuhan rumah makannya. Ya harapnya kok bisa itu pemerintah tuh lebih bijak dan bijaksana untuk mengantas, ya salah satunya kayak gini lah, kok bisa kayak gini. Untuk tahun ini aja loh. Ya mudah-mudahan ya yang kami inginkan, yang kami maukan kok bisa itu ya diturunkan lah apapun ceritanya. Karena yang kami jual itu nggak mungkin naik, kan gitu kan. Nah. Sejumlah bahan pembuat kue saat ini ketersediaannya sangat cukup dengan harga yang stabil. Pedagang mengaku biasanya harga ini akan mengalami kenaikan seminggu menjelang Idul Fitri. Menjelang Idul Fitri, permintaan untuk aneka bahan pembuat kue mengalami peningkatan yang cukup signifikan di berbagai pasar tradisional, seperti di pasar MMTC Medan. Tradisi masyarakat yang gemar membuat kue maupun makanan ringan lainnya untuk berbuka puasa maupun kue untuk Idul Fitri. Adapun bahan yang banyak diminati oleh para pembeli diantaranya, tepung terigu dijual dengan harga Rp8.000 per kilogramnya, sedangkan mentega biasa Rp20.000 per kilogram, mentega bermerek Rp38.000 per kilogramnya, harga minyak curah Rp19.000 per kilogram, gula merah seharga Rp17.000 per kilogramnya, kacang tanah Rp21.000 per kilogramnya. Salah seorang pedagang bahan kue Manju mengatakan, ketersediaan stok hingga saat ini cukup, sehingga harga bahan kue sampai saat ini masih tergolong stabil. Peningkatan penjualan bahan kue ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga menjelang Idul Fitri.
tidak sedikit pembeli yang membeli dalam jumlah besar untuk keperluan usaha kue rumahan. Kalau untuk sementara ini beda dari tahun yang lalu. Tahun lalu memang ramai, tapi sekarang ini nggak ada. Netral aja seperti hari biasa. Harga semenjak bulan 2 kemarin baru ada naik dia. Mungkin nggak tahu juga, entah kenaikan pajak bisa jadi. Untuk sekarang ini kalau bisa harga netral aja lah. Karena kita pun menaikkan harga nggak bisa. Modal besar, untung ya gitu aja tetap. Saat ini, warga yang hendak membeli kebutuhan bahan pembuat kue dapat membeli dengan jumlah besar atau jumlah kiloan. Bagi warga yang membeli dengan jumlah besar, maka potongan harga juga lumayan besar. Pemirsa, tren penjualan mobil bekas jelang Idul Fitri mengalami peningkatan. Tingginya permintaan mobil bekas karena mahalnya harga mobil baru membuat daya beli masyarakat berkurang. Mobil bekas atau mobil second bukan berarti tidak layak digunakan, bahkan yang dinamakan mobil bekas. Meski sehari setelah pemakaian tangan pertama, tetap masuk dalam kategori mobil bekas. Apalagi setelah menjadi mobil bekas harga sangat jauh berkurang dibanding mobil keluaran toko. Seperti di salah satu penjualan mobil bekas di Jalan HM Yamin Kota Medan, sebulan menjelang Idul Fitri, permintaan mobil bekas mulai mengalami peningkatan. Sementara itu, jenis mobil yang paling banyak dicari jelang Idul Fitri adalah mobil minibus 3 baris, karena pada umumnya, mobil tersebut akan digunakan untuk keluarga. Salah seorang marketing mobil bekas Teddy Lubis mengatakan, tingginya permintaan mobil bekas karena selisih dengan harga baru sangat jauh, sehingga dapat meringankan pembeli dalam melakukan pembayaran secara kredit. Dikatakan, cara meyakinkan pembeli mobil bekas, sebagai penjual wajib menyampaikan minus apa saja yang terdapat pada mobil yang dijual tersebut, sehingga dapat dijaga dan dirawat agar tetap layak digunakan. Sementara itu, terdapat juga warga yang menukar tambah mobil yang telah digunakan dengan mobil second, yang tahun pembuatannya masih tergolong baru. Selain itu, Teddy menyebut cara merawat mobil bekas yang dibeli tetap diperiksa secara berkala. Tertarik. Pastinya kita tunjukkan mobil kita itu, misalnya apa masalah mobil, kita kasih tahu aja sama konsumen. Misalnya harus dikasih tahu, misalnya mobilnya bla, ini kenanya gini ya. Intinya kejujuran kita lah. Kalau kita berani jujur walaupun pahit, orang pasti beli. Penjual mobil bekas mengaku, jumlah permintaan biasanya jauh meningkat seminggu jelang Idul Fitri. Para pembeli mobil bekas yang dijual bukan hanya oleh warga Medan, namun juga warga dari luar kota Medan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada saat bulan Ramadan tahun ini, warga Balige sangat antusias berburu takjil di kota Balige, Kabupaten Toba. Para pembeli takjil ini bukan hanya kaum muslim yang sedang menjalankan ibadah puasanya, namun juga warga setempat yang non-muslim. Hal ini dapat dilihat di sepanjang Jalan Sisingamangaraja dan Jalan Rumah HKBP Balige saat penjual takjil mulai pukul 15 hingga 18.30 waktu Indonesia Barat. Begitu banyak jenis takjil yang disajikan, mulai dari kue-kue basah, kolak, bubur kacang ijo, bubur sumsum, mie gomak, dan minuman segar dengan harga murah hanya Rp5.000 satu porsi. Sudah dapat dinikmati. Salah seorang penjual takjil, Juli Tampuboron, mengaku bahwa selama bulan Ramadan selalu ramai para pembeli dan dagangannya selalu habis. Dengan omset penjualan 1 hingga 2 juta rupiah per harinya. Juli juga mengaku bahwa dirinya telah berjualan takjil di Balige sudah 20 tahun, selalu ramai pembeli dari tahun sebelumnya di bulan Ramadan. Juli mengatakan untuk harga takjil saat ini cukup murah dengan harga Rp5.000, namun untuk bahan-bahan pokok pembuatannya masih dapat menyesuaikan dengan kebutuhan. Saya jam 3 lah, jam 3 sampai berbuka. Sampai jam 6 sore gitu? Paling hebat jam 7 kurang lah. Pokoknya dapat berbuka udah mulai tutup lagi. Yang non-muslim juga antusias kok. Jadi kami fan-fan aja. Itu enaknya di kami di Toba ya.
Ya pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Minggu 16 Maret 2025. Halo Sobat BMKG, senang sekali rasanya dapat berjumpa kembali bersama saya Anggun. Perakiraan cuaca BMKG Wilayah 1 yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara yang berlaku untuk esok hari, Minggu 16 Maret 2025. Pada pagi hari, cerah berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara dengan hujan sedang berpotensi terjadi di Kota Tanjung Balai, Labuan Batu Utara, Asahan, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari, berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di hampir seluruh wilayah Sumatera Utara. Untuk malam hari, berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di hampir seluruh wilayah Sumatera Utara. Untuk dini hari, berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara dengan hujan sedang berpotensi terjadi di Toba, Pakpak Barat, Samosir, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Padang Lawas, Kumbang Sundutan, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar antara 14 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 100% dengan angin yang bertiup dari utara hingga barat daya dan kecepatan 3 hingga 6 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 14 Maret 2023 tidak ada. Kami tetap himbaukan untuk selalu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah pantai barat, pegunungan, lereng barat, dan pantai timur Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Ainun Spina mewakili kerabat tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.